Coba bayangkan, langit malam yang gelap gulita. Tidak ada cahaya buatan, hanya kegelapan yang menyelimuti. Tiba-tiba, cahaya warna-warni muncul, menari-nari dengan indahnya. Inilah yang disebut aurora. Fenomena alam yang memukau ini seringkali membuat orang terpesona. Ada dua jenis aurora, yaitu aurora borealis dan aurora australis. Aurora borealis terjadi di belahan bumi utara, sedangkan aurora australis terjadi di belahan bumi selatan. Aurora borealis itu seperti cahaya utara, sering terlihat di daerah seperti Norwegia, Kanada, dan Alaska. Cahaya ini bisa berwarna hijau, merah, ungu, atau biru. Sedangkan aurora australis itu cahaya selatan, yang bisa dilihat di tempat-tempat seperti Antartika, Selandia Baru, dan Tasmania. Warna-warna yang muncul juga sangat bervariasi. Keduanya sama-sama indah dan bikin takjub yang melihatnya. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi, menciptakan tarian cahaya yang menakjubkan. Setiap kali aurora muncul, langit malam berubah menjadi kanvas yang penuh warna, mengingatkan kita akan keajaiban alam yang luar biasa. Aurora itu terjadi karena matahari dan bumi saling berinteraksi. Fenomena ini sangat menakjubkan dan seringkali terlihat di daerah kutub utara dan selatan. Aurora borealis terlihat di langit utara, sementara aurora australis terlihat di langit selatan. Kedua jenis aurora ini memiliki warna-warna yang memukau, seperti hijau, merah, dan ungu, yang membuat langit malam tampak seperti kanvas yang penuh dengan cahaya. Jadi, matahari itu memancarkan partikel-partikel kecil yang bermuatan listrik, namanya angin matahari. Angin matahari ini terdiri dari proton, elektron, dan partikel bermuatan lainnya yang dilepaskan dari korona matahari. Korona adalah lapisan terluar dari atmosfer matahari yang sangat panas dan penuh dengan aktivitas. Setiap detik, matahari melepaskan jutaan ton partikel ini ke ruang angkasa. Nah, partikel-partikel ini bergerak menuju bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, mencapai ratusan kilometer per detik. Ketika angin matahari ini mencapai bumi, mereka membawa energi yang sangat besar. Perjalanan partikel ini dari matahari ke bumi memakan waktu sekitar 2 hingga 4 hari, tergantung pada kecepatan angin matahari. Untungnya, bumi punya medan magnet yang melindungi kita dari angin matahari ini. Medan magnet bumi, yang juga dikenal sebagai magnetosfer, berfungsi sebagai perisai yang melindungi kita dari radiasi berbahaya yang dibawa oleh angin matahari. Tanpa medan magnet ini, partikel bermuatan dari matahari bisa merusak atmosfer bumi dan mengganggu kehidupan di permukaan bumi. Medan magnet bumi ini memblokkan sebagian besar angin matahari. Ketika partikel bermuatan dari angin matahari mendekati bumi, mereka dipengaruhi oleh medan magnet bumi dan diblokkan ke arah kutub. Proses ini disebut sebagai defleksi magnetik. Defleksi ini membuat sebagian besar partikel tidak pernah mencapai permukaan bumi. Tapi, ada beberapa partikel yang berhasil masuk ke atmosfer bumi. Partikel-partikel ini biasanya masuk melalui daerah kutub, di mana medan magnet bumi lebih lemah. Ketika partikel-partikel ini menembus medan magnet, mereka bergerak menuju atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Partikel-partikel ini lalu bertabrakan dengan atom-atom di atmosfer. Tabrakan ini terjadi di lapisan atas atmosfer, yang disebut ionosfer. Ionosfer adalah lapisan atmosfer yang penuh dengan ion dan elektron bebas. Ketika partikel bermuatan dari angin matahari bertabrakan dengan atom-atom di ionosfer, mereka melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Dari tabrakan ini, keluarlah energi dalam bentuk cahaya. Cahaya ini bisa berwarna hijau, merah, ungu, atau biru, tergantung pada jenis atom yang bertabrakan dan energi yang dilepaskan. Proses ini mirip dengan cara lampu neon bekerja, di mana gas di dalam tabung lampu dipanaskan dan menghasilkan cahaya. Cahaya inilah yang kita lihat sebagai aurora. Aurora adalah salah satu fenomena alam yang paling indah dan menakjubkan. Mereka tidak hanya memberikan pemandangan yang spektakuler, tetapi juga mengingatkan kita akan kekuatan dan keajaiban alam semesta. Setiap kali kita melihat aurora, kita menyaksikan hasil dari interaksi kompleks antara matahari dan bumi, yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Aurora borealis itu bisa dilihat di langit kutub utara. Tempat terbaik untuk melihat aurora borealis adalah di negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia. Selain itu, aurora borealis juga bisa dilihat di Islandia, Greenland, Kanada, dan Alaska. Aurora australis itu seperti saudara kembarnya aurora borealis.
Aurora australis ini terlihat di langit kutub selatan. Tempat terbaik untuk melihat aurora australis adalah di Antartika. Tapi aurora australis juga bisa dilihat dari negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, dan Argentina. Waktu terbaik untuk melihat aurora adalah saat langit gelap dan cerah. Jangan saat bulan purnama ya, karena cahayanya bisa mengganggu. Biasanya, aurora lebih sering muncul saat musim gugur dan musim semi. Saat itu, aktivitas matahari sedang tinggi-tingginya. Aurora sudah lama menjadi bagian dari budaya manusia. Fenomena alam yang menakjubkan ini telah memikat hati dan imajinasi banyak orang sejak zaman dahulu kala. Banyak kebudayaan memiliki legenda dan cerita rakyat tentang aurora. Di berbagai belahan dunia, aurora seringkali dikaitkan dengan mitos dan kepercayaan yang berbeda-beda. Suku Inuit di Amerika Utara percaya kalau aurora itu adalah roh leluhur mereka yang sedang menari. Mereka menganggap cahaya yang berkilauan di langit malam sebagai tanda bahwa leluhur mereka sedang mengawasi dan melindungi mereka. Kalau di Eropa, aurora dianggap sebagai pertanda buruk, seperti perang atau bencana alam. Orang-orang Eropa pada zaman dahulu percaya bahwa aurora adalah tanda dari dewa-dewa yang marah atau peringatan akan datangnya malapetaka. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan ini mulai berubah, dan aurora kini lebih sering dianggap sebagai fenomena alam yang indah dan menakjubkan. Di Skandinavia, aurora seringkali dikaitkan dengan mitos tentang dewa-dewa dan makhluk magis. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa aurora adalah cahaya yang dipancarkan oleh baju zirah para Valkyrie, prajurit wanita yang membawa jiwa-jiwa pahlawan ke Valhalla. Di Jepang, aurora dianggap sebagai pertanda keberuntungan dan kebahagiaan. Beberapa orang percaya bahwa melihat aurora dapat membawa keberuntungan dalam kehidupan mereka. Fenomena ini juga seringkali dikaitkan dengan kisah cinta dan romansa dalam cerita rakyat Jepang. Hingga saat ini, aurora terus memikat hati dan imajinasi banyak orang di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menjadi objek penelitian ilmiah, tetapi juga sumber inspirasi bagi seniman, penulis, dan pembuat film. Aurora borealis, dengan keindahannya yang memukau, akan selalu menjadi bagian penting dari warisan budaya manusia. Aurora tidak hanya indah, tetapi juga punya dampak pada atmosfer bumi. Aurora bisa mengganggu komunikasi radio dan sistem navigasi. Hal ini karena aurora bisa memengaruhi ionosfer, yaitu lapisan atmosfer yang penting untuk komunikasi radio. Ternyata, aurora tidak hanya terjadi di bumi loh. Aurora juga terjadi di planet lain yang punya medan magnet, seperti Jupiter dan Saturnus. Aurora di planet lain punya warna dan bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada komposisi atmosfer planet tersebut. Memotret aurora itu gampang-gampang susah. Pastikan pakai kamera DSLR atau mirrorless dengan pengaturan ISO tinggi dan lensa wide angle. Gunakan tripod agar gambar tidak buram. Jangan lupa bawa baterai cadangan, karena baterai cepat habis di tempat dingin. Melihat aurora secara langsung, itu pengalaman yang tak terlupakan. Tapi, perjalanan untuk melihat aurora butuh persiapan matang. Pastikan sudah memesan akomodasi dan transportasi jauh-jauh hari. Jangan lupa bawa baju musim dingin yang cukup tebal ya. Aurora adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Keindahan aurora mengingatkan kita pada keajaiban alam semesta. Melihat aurora secara langsung adalah pengalaman yang luar biasa.